the crowds, and I'm not coming down. Bapak, Mama, ayo masuk. Dini hari seperti ini tak baik berada di luar rumah. Apa? Melahirkan? Ya. Melahirkan memang tak kenal waktu. Sama halnya dengan kematian. Kematian. Mengapa aku jadi membahas kematian? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas ini menjadi saksi bahwa kelahiran dan kematian tidak akan pernah adil. Kau boleh ngotot, mengatakan ada kelahiran pasti diimbangi dengan kematian. Tapi menurutku pendapat itu harus sudah dikoreksi sekarang. Lihat saja di beberapa tempat, bahkan kelahiran lebih banyak daripada kematian. Contohnya di kotamu sendiri. Makin hari, pemukiman makin menelan sawah-sawah para petani. Setujukah? Kau harus setuju. Kalau tidak, monolog ini tidak akan kuteruskan. Kau harus tahu, di sini hukum keseimbangan itu tidak berlaku. Sebagai orang Jawa yang mewarisi harmoni dari para leluhur, aku merasa dibenturkan pada kenyataan yang pahit, yang berbeda dengan apa yang sudah diajarkan. Aku menjadi saksi. Setiap kesakitan yang di sini pasti berakhir dengan kematian. Kau tahu, terkadang aku merasa gagal menjadi dokter. Seharusnya aku bisa mencegah kematian. Aku tahu aku bukan malaikat, tapi kegagalan demi kegagalan membuatku ingin meninggalkan profesi ini, kembali menjadi manusia biasa, dan tidak memikul beban berat profesi ini. Siapa di sana? Bapak, Mama, ayo masuk. Sini. Jangan lama-lama di luar sana. Puskesmas ini adalah puskesmas satu-satunya di sini. Aku tahu aku bukan malaikat penyelamat, tapi setidaknya bayi yang ada dalam kandungan itu berhak mempunyai kesempatan untuk menghirup udara segar di sini. Kau tahu, sejak semingguan lalu sudah ada 61 anak yang meninggal di desa ini. Kau pasti sudah tahu. Berita itu sudah viral di media sosial dan dimuat di koran. Katanya, Bapak Presiden sudah tetapkan ini sebagai kasus gizi buruk terburuk sepanjang sejarah modern bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Tapi kalian harus janji dulu. Jangan sebarkan ini di media sosial ya. Semua janji? Bagus, gitu dong. Sesama rakyat harus saling menjaga, apapun suku, ras, dan agamanya. Dulu ada kasus desa ini kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kita mengambil beras dari kabupaten pakai perahu, dan itu memakan 2 hari. Pas waktu itu, perahu pembawa beras katanya pecah setelah tabrak batang kayu di sungai. Orang-orangnya habis dimakan buaya dan berasnya hanyut di sungai. Hampir selama 3 bulan di desa tidak ada beras. Anehnya, warga beramai-ramai ke puskesmas. Mereka menudingku sebagai dalang dari semua ini. Aku ingat Bapak Tibo sebagai kepala suku berbicara paling keras. Dia bilang begini, "Kami ini cuma orang primitif. Jangan kau permainkan. Kami juga ingin makan beras seperti orang-orang di Jawa. Kami juga ingin modern seperti kau. Tolong, kau bawa beras untuk kami." Ketika aku coba untuk berbicara, Bapak Tibo cepat-cepat memerintahku untuk diam. Kau minta saja Presiden utus orang-orang Jawa supaya cepat kirim itu beras. Kami ini bukan cuma lapar, tapi juga ingin maju toh. Bapak Koga yang dari tadi di belakang maju ke depan. Kulitnya yang hitam gosong seperti terbakar.
Orang-orang warga desa ini memang masih jarang yang pakai baju. Kau pasti berpikir, orang-orang di sini sangat kaku dan sangat keras kepala kan? Selama di sini, aku justru belajar banyak. Bagaimana mereka berpikir dan mengambil keputusan. Mereka selalu berpikir lurus, konsisten, dan teguh pegang janji. Ini yang justru harus aku manfaatkan dengan baik. Tidak seperti kau yang suka mencela-mencela. Sekarang pilih ini, besok pilih itu. Tergantung siapa yang memberi rezeki. Bapak Tibo begini, kataku kepada kepala sup itu. Saya boleh tanya? Dia pun mengangguk. Bapak Tibo dulu dilahirkan mama setelah kerjasama dengan ada punya bapak, bukan? Walau ia tampak bingung, tapi wajahnya jadi lucu ketika ia bilang, "Ah, untuk apa kau tanya-tanya itu? Tanpa mereka, mana bisa kita ini ada, begitukah?" Waktu mama dan bapak kerjasama, mereka ada makan apa toh? Kulihat mukanya bertambah lucu. Setelah celingukan seolah melihat warga lain, ia bilang, "Sepasti makan sagu." Aku tahu ia mulai terjerat. Langsung saja, aku tarik jerat agar mudah memelintir layarnya. Sets. Ketika lehernya cukup dekat, aku katakan kepada dia, "Nah, bapak dan mama saja memakan sagu. Kenapa kita orang tidak?" Ia coba menjawab dengan memelas. Orang Jawa sebilang, kalau kau berhenti makan itu sagu dan mulai makan beras, kau pasti modern, tidak lagi disebut primitif. Kami di sini semua ingin jadi modern toh. Bapak Tibo jadi modern tak harus makan itu beras. Orang Belanda tak makan beras, tapi makan roti dan gandum, karena gandum hidup di tanah Belanda. Nah, kalau di tanah Papua tumbuh sagu, kenapa kita tidak makan sagu saja? Kita bisa olah sagu jadi roti, begitukah? Mana pula bisa begitu? Tiba-tiba orang yang tadi diam saja bicara. Aku sungguh ingat, dialah lelaki yang datang ke puskesmas malam-malam membawa seseorang yang terluka. Ia menggendongnya. Katanya, "Dokter, jangan banyak tanya, obati saja dia." Aku minta kepadanya membaringkan lelaki yang luka itu di sini, di bangku ini. Aku lihat darah mengucur dari dada kirinya. Lukanya cukup parah. Aku tahu ini luka tembak. Ada peluru bersarang di tubuhnya. "Bapak, dia harus dioperasi." "Saya tidak punya alat, jadi Bapak harus bawa dia ke rumah sakit kabupaten." "Saya sudah bilang, kau obati saja, jangan banyak tanya apalagi kasih itu perintah." Ketika mengatakan itu, ia memulai mengacungkan sebuah senjata. Aku sedikit gugup, tapi coba aku sembunyikan dengan memasang muka serius seperti dokter pada umumnya. "Kalau Bapak tunjuk itu senjata, saya tidak bisa bekerja. Bapak duduk sudah di sana. Saya akan keluarkan itu peluru dengan pisau kurang steril, maukah?" Spontan ia jawab, "Itu terserah, kau dokternya." "Sudah saya bilang kan, jangan banyak tanya." Untung peluru tidak terlalu dalam masuk ke dalam dada lelaki itu. Meski begitu, aku tetap membiusnya. Dengan menggunakan pisau bedah seadanya, aku berhasil mengeluarkan peluru itu. Ketika mencuci tangan dalam ember di halaman, lelaki itu mengejar. "Jangan dokter kasih mati itu teman. Kenapa dia tidak bergerak? Saya bisa kasih mati juga sama dokter. Tolong hidupkan lagi." Senjatanya kembali ia todongkan kepadaku. Kali ini, aku sudah benar-benar menguasai keadaan. Kukatakan, "Bapak, tidak banyak gunanya bertempur di gunung-gunung. Mari sini gabung sama orang kampung. Kita sama-sama hidup sama orang kampung, sama republik. Bertempur sama tentara cuma akan hasilkan kematian." Tanpa kuduga, senjatanya ia simpan ke dalam tas nokennya. Kulihat temannya mulai sadar. Ia kembali menggendong temannya dan pergi menghilang dalam kegelapan malam. Aku lanjutkan lagi kisahku dengan orang yang datang malam-malam itu ya. "Kau ada setuju kah?" Lalu dia bilang begini, "Sagu kami sudah habis dimakan tentara.
Apa yang bisa diolah menjadi roti? Bagaimana kalau besok pagi kita sama-sama ke hutan, cari pohon sagu, dan kita olah jadi roti? Bagaimana Bapak Tibo? Bapak setujukah? Kami memang kemudian sama-sama ke hutan, tapi alangkah kagetnya, pohon sagu sudah hampir tak ada lagi. Lahan sagu yang ku tahu dulu menghampar di sini sudah berubah jadi hamparan sawit yang begitu luas. Waktu itu, Bapak Tibo dan sebagian besar warga langsung berbalik arah dan tidak mengatakan apa-apa. Sejak itulah sikapnya mulai mengeras. Ia tetap ngotot ingin makan beras, dan pemerintah di Jawa harus tanggung jawab pada keadaan di sini. Seluruh tragedi kekurangan gizi di sini itu karena pemerintah di Jawa telah mengganti sagu dengan beras. Padahal beras tak pernah ditanam di sini, sehingga harus selalu didatangkan dari luar pulau. Disitulah terus terang aku merasa gagal sebagai dokter yang dikirim jauh-jauh dari Pulau Jawa sampai ke pedalaman Papua. Di sini, di tengah-tengah kekayaan alam yang berlimpah, mengapa tragedi gizi buruk itu bisa terjadi? Sungguh tak bisa aku nalar dengan logika kepala. Sudah ku coba menjadikan kematian demi kematian sebagai energi untuk bertahan, tetapi bukan kematian benar yang kutangisi. Hidup menderita di tengah kelimpahan berkah itulah yang jadi soal sekarang. Bagaimana mungkin di surga ini terjadi kelaparan? Sampai suatu hari, ada transmigran asal Bali yang tinggal tak jauh dari desa ini menyintai hidupku. Ia kebetulan kemari untuk berobat karena di desanya belum ada puskesmas. Ia cuma bilang, hidup itu harus menanam, tak bisa langsung memetik hasil. Kalimat ini begitu sederhana, tetapi membuatku berpikir sepanjang malam. Warga di sini dulu memang sebagian hidup dari menangkap ikan di sungai dan sebagian lagi mencari sagu untuk dijual. Tetapi setelah sungai tercemar karena limbah sawit dan pohon sagu menyusut karena pembukaan perkebunan, kehidupan warga benar-benar morat-marit. Dengan sedih harus kuceritakan kepadamu. Duh, anak-anak cuma disuguhi batok dan sabut kelapa muda. Para orang tua cuma makan buah nipah yang banyak tumbuh di rawa-rawa. Itu pun kalau masih ada. Itulah sepertinya yang sudah kau baca kemudian di koran-koran dan viral di media sosial. Aku merasa harus bertanggung jawab atas keadaan ini. Rencana semula ingin pulang ke Jawa tahun ini untuk menjenguk ibu yang makin uzur. Aku batalkan. Aku merasa harus di sini bersama-sama warga. Melalui kesulitan, kebersamaan jauh lebih dibutuhkan dalam kesengsaraan hidup. Aku tahu Bapak Tibo tidak pernah sepaham denganku, tetapi di ujung penderitaan hanya kebersamaan yang bisa menyelamatkan hidup kita. Dokter Rahayu, katanya suatu hari, masih untung kami punya dokter. Beras tidak penting lagi, karena kami bisa hidup dari apa saja. Ini kami bawa hiper. Kami tahu, dokter juga sudah lama tidak makan beras. Silakan dokter. Aku kaget bukan main. Ia bawakan aku segenggam ubi. Ini makanan paling mewah di saat-saat begini. Belum sempat aku tanyakan dari mana ia memperoleh hiper itu. Bapak Tibo berkata, nanti malam kami ada gelar bakar batu. Kami undang dokter ke desa. Setelah itu, Bapak Tibo pergi begitu saja. Aku berdiri terpaku di halaman puskesmas. Kepala suku yang kupikir kaku dan makin kuasa itu menyimpan kebaikan yang selama ini tidak pernah diperlihatkannya. Sepanjang hari itu aku berpikir, tradisi bakar batu biasanya digelar sebagai upacara rasa syukur dan menyambung tali silaturahmi warga. Berarti ada hal yang istimewa sudah terjadi. Tenang dokter, kami tahu dokter orang muslim, jadi kami tidak pakai itu babi.
Kami cuma bakar daun dan hipere, kata Bapak Tibo. Ia menyambutku di gerbang kampung. Sebelum benar-benar tiba di tengah-tengah desa, aku bertanya kepada Bapak Tibo, "Bapak, jika boleh tahu, dari mana seluruh hipere yang dipakai bakar batu?" Bapak Tibo hanya tersenyum. Ia tak segera menjawab. Pria berbadan kekar walau usianya sudah di atas 60 tahun itu cepat-cepat menuntunku ke dalam kerumunan warga. Di tengah-tengah kampung, warga membuat lingkaran mengelilingi api. Mereka sedang membakar batu-batu sebesar genggaman orang dewasa. Di antara kerumunan warga yang malam itu tanpa baju, tiba-tiba aku menangkap sosok-sosok berbeda. Seseorang di antaranya aku kenali sebagai transmigran asal Bali. Dia yang dulu pernah berobat ke puskesmas. Ia ditemani oleh 5 orang lain, mungkin sesama warga transmigran. "Silakan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kasih kita selamat dari kelaparan," kata Bapak Tibo. Setelah memberi salam kepada para transmigran dan para pemuka suku pedalaman, aku bertanya, "Jadi Bapak yang sudah membawa hipere ke kampung ini?" Seseorang yang berpakaian seperti kepala suku cuma menjawab, "Kami menanam ini semua di tanah Papua, tentu untuk orang Indonesia," katanya. Nah, sekarang silahkan saudara-saudara maknai sendiri kata-kata kepala suku dari pedalaman itu. Aku mohon permisi. Ada pasien yang sedang menunggu di luar halaman. "Bapak, Mama, ayo masuk sini. Puskesmas ini selalu terbuka untuk siapapun. Tak perlu takut dengan dokter Jawa. Kita semua bersaudara toh." Sekian dari saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.